Selamat pagi Bu Via. Selamat pagi Pak Yanuar. Baik, terima kasih sudah berkenan untuk hadir. Apa yang Bu Via mau sampaikan terkait persiapan untuk observasi besok? Oh iya. Langsung diceritakan? Iya, tujuan yang ingin dicapai Bu Via dari modul ajar ini apa Bu? Tujuan pembelajaran saya adalah untuk membuat pembelajaran sejarah itu aktif dan interaktif Pak Yanuar. Selama ini kan sejarah dinilai membosankan karena materinya itu-itu aja. Nah, saya tuh merasa tertantang kalau sejarah itu tidak membosankan, dan saya tuh ingin membuat pembelajaran sejarah itu menjadi suatu pembelajaran yang menarik. Baik. Kalau dari konten materinya, kalau boleh saya tahu apa ini Bu? Materinya tentang penjajahan kolonial Hindia Belanda di Indonesia. Baik, tadi Bu Via sudah sampaikan terkait target perilaku yang nanti akan Bu Via ukur adalah tentang keterlibatan aktif dan interaksi mereka ya. Iya, dalam pembelajaran. Nah, kalau saya tanya ke Bu Via dari skala 1 sampai 10 terkait dengan kondisi Bu Via saat ini, dari tujuan yang Bu Via tadi capai, itu kira-kira di rentang berapa sih Bu Via? Dari berapa ke berapa Pak Yanuar? Dari 1 sampai 10. Enggak, 100 aja. 1 sampai 10 aja. Anggaplah 10 itu nilai sempurna lah. Oke. Begitu. Saya berada di skala 6, Pak. Oh, iya kah? Ya. Iya. Semoga bisa lebih. Iya. Ya, tapi saya nggak mau sombong Pak. Jadi realistis aja. Mungkin saya baru 6. Baik, apa yang nanti bisa saya bantu pada saat kegiatan observasi? Kalau boleh sih kita tim gitu aja Pak. Ketika saya mengarahkan siswa, Pak Yanuar juga nanti membantu mengkondisikan siswa, karena rencana saya ini kan nanti ada gamenya. Suatu pembelajaran dengan game pasti membuat anak jadi sliwer gitu ya, saking aktifnya gitu Pak. Baik, terkait kondisi kelas sebelumnya seperti apa Bu Via, bisa disampaikan? Kalau kelas yang Sebelum akan menjadi objek observasi ini adalah 11A. Kondisinya ya memang kondusif, lumayan kondusif daripada kelas yang lain. Tapi memang mereka karena kelas A ini kan peminatannya peminatan IPA. Jadi mereka agak pasif kalau tentang pelajaran sejarah, karena sejarah bukan ranah mereka ya, bukan peminatan mereka gitu. Baik. Ini sejarah masuk di mata pelajaran wajib ya? Wajib. Iya. Nah, dari kondisi kelas tadi, ada enggak kekuatan dari kelas tersebut? Kekuatan yang dari ingin kelas dikembangkan, tersebut. betul. Ya, jadi mereka tuh sebenarnya cerdas-cerdas, tapi masih agak malas dan kurang minat ya. Jadi saya inginnya tuh membuat mereka mengoptimalkan kekuatan mereka dalam berpikir dan juga bergerak, supaya tidak hanya unggul di satu mapel aja, tapi semua mereka pasti bisa menguasai. Baik, kalau saya bisa rangkum terkait dengan kekuatan kelas tersebut, nalar kritisnya lumayan ya. Lumayan kalau ada diskusi gitu, mereka biasanya rebutan bertanya. Iya, bagus itu ya. Lalu kalau dari sisi kekuatan Bu Via sendiri apa? Agar bisa merumuskan strategi nanti. Iya, sebenarnya saya tidak punya kekuatan Pak Yanuar, tapi saya merasa pede saja. Karena saya masih muda, anak-anak tuh sering bilang, kalau gurunya muda masih bisa diajak bercanda, kemudian bertukar pikiran. Jadi mereka tidak ada space lah antara saya dan juga murid. Mereka merasa bebas untuk mengemukakan pendapat, tidak malu dan juga tidak takut. Gitu. Jadi karena bukan guru yang terlalu sepuh, makanya mereka lebih santai lah kalau mau belajar sama saya. Jadi saya bisa merangkul mereka untuk belajar sejarah yang tidak sepaneng gitu Pak. Baik, karakter Bu Via sebagai sosok yang humanis ya buat para siswanya ya. Amin. Nah itu jadi kekuatan Bu Via itu. Lalu Bu Via, yang ingin saya tanyakan lagi, kesempatan atau peluang apa yang Bu Via
miliki selama ini, atau punya referensi enggak agar bisa mengembangkan tujuan yang ingin dicapai tadi? Oh ya, sebenarnya saya tuh banyak mencari-cari di berbagai media, misalnya YouTube gitu ya Pak ya. Gimana sih caranya biar bisa meningkatkan keaktifan dan minat siswa dalam belajar sejarah. Itu ada banyak metode sih, tapi kalau saya lebih suka yang metodenya itu membuat mereka gerak dan sambil bermain. Konten apa itu, Bu? Itu bisa YouTube, kemudian artikel-artikel dari Historia ID, Tirto ID, pokoknya yang berbau-bau sejarah itu, dan juga edukasi. Baik, kontennya tadi yang bisa membuat siswa interaksinya cukup tinggi, konten permainan atau game itu ya yang dimaksud ya? Iya. Baik. Nah tadi kekuatan sudah, peluang sudah, tantangannya apa nih Bu? Tantangannya ya itu tadi, mereka tuh terpaku, aku adalah anak yang IPA. Sedangkan sejarah itu bukan IPA. Jadi itu merupakan tantangan sendiri bagi saya bahwa sejarah itu juga penting dalam pembelajaran IPA, kelas IPA gitu. Baik, berarti tadi menekankan atau menitik beratkan pentingnya sejarah buat mereka. Iya, betul. Berarti bisa saya buat intisarinya, perlu ada pemahaman bermakna ya, buat makna sejarah dalam kehidupan sehari-hari mereka gitu. Pemahaman bermakna ini kadang sempat terlupakan juga ya oleh Bapak Ibu guru. Iya. Apa sih esensinya untuk mempelajari materi iya. tersebut? Nah ini bagus ini Bu, syukur mereka bisa punya mindset apa sih makna mempelajari materi tersebut ya, iya, terutama konten apa tadi, penjajahan ya, kolonial Belanda. Ini juga saya sering kaitkan dengan kehidupan sehari-hari juga Pak. Misalnya kenapa sih kok kita tuh ada korupsi di Indonesia? Itu ternyata karena budaya dari penjajah kita sudah mewariskan budaya korupsi. Maka jangan sampai kalian menjadi generasi yang seperti penjajah yang budayanya adalah korupsi. Berarti studi kasus terkait dengan budaya kolonial yang masih membekas di kita ya Bu ya. Itu kan negatifnya, tapi juga saya tetap memberikan gambaran yang positifnya juga. Misalnya dampak dalam pendidikan, kalau nggak ada Belanda kalian nggak akan bisa sekolah gitu. Jadi tetap ada plus minusnya supaya mereka bisa berpikir, oh iya ya, ini yang baik, ini yang buruk, seperti itu. Betul sekali, saya sangat setuju Bu. Apa yang Bu Via desain dari pembelajaran terkait dengan studi kasus yang itu memang kontekstual, ada di lingkungan mereka. Saya salut buat Bu Via ya. Baik, dari area yang sudah Bu Via ingin kembangkan tadi, ada kekuatan, lalu peluangnya, dan juga tantangan yang dihadapi. Lalu apa sih strategi Bu Via untuk mendesain pembelajaran supaya tujuan keterlibatan aktif dan interaksi siswa itu memadai atau terwujud Bu? Ya, itu tadi dengan cara permainan, game yang akan saya lakukan besok itu pembelajaran dengan metode make a match. Itu adalah suatu metode di mana sebelumnya mereka kan presentasi kelompok dulu karena memang sudah saya bagi kelompok presentasi. Kemudian untuk mengecek atau refleksi anak-anak tuh benar-benar paham nggak dengan materi yang sudah disampaikan oleh teman rekan sejawat mereka sendiri, itu dengan game. Karena kalau anak-anak sudah menjelaskan terus saya menjelaskan lagi, nanti malah double apa itu Pak namanya Pak, double info yang mereka malah nggak masuk. Maka dengan mengetesnya itu dengan cara permainan make a match, ya dengan jodoh-jodohan. Oh begitu. Iya. Karena kalau seru nih sepertinya. Iya, nanti kan mereka wah aku jodoh sama dia. Itu kalau materi apa ya? Materi kemudian ternyata mereka dapat jodoh, kan mereka akan teringat, oh kemarin aku tuh materinya ini jodohnya sama dia gitu. Jadi harapan saya dengan permainan seperti itu akan membekas dalam ingatan mereka. Betul. Ya. Tidak hanya permainan, tadi juga ada semacam sesi refleksi ya. Iya. Nah itu Bu Via jikalau bisa melibatkan sosial dan emosional mereka di tahapan refleksi ini tentunya sangat luar biasa sekali dan membekas tentunya. Dan
tadi target terkait dengan pemahaman bermakna itu bisa mereka peroleh terkait dengan materi yang Bu Fia sampaikan tadi. Mungkin ada yang lain Bu Fia, strateginya apa? Kalau dari model yang mau dipakai atau metodenya ada tambahan? Tadi make a match, kemudian refleksinya itu biasanya saya pakai Mentimeter, menanyakan bagaimana pembelajaran hari ini. Kemudian menanyakan lagi, seru nggak sih metodenya? Kalau ternyata banyak yang bilang seru, maka ya udah kapan-kapan digunakan lagi. Tapi kalau mereka kurang berminat dengan metode itu, ya pembelajaran bagi saya untuk mencari metode yang lain. Mungkin itu bukan yang cocok bagi mereka. Wah, bagus sekali Bu Fia. Ini termasuk asesmen formatif nih, untuk bisa mengetahui ya belajar ya, bisa cara belajar mereka, lalu seberapa besar sih kualitas pembelajaran yang sudah Bu Fia desain, kekurangannya apa, kelebihannya apa, syukur bisa digunakan di lain kesempatan. Model yang dipakai apa Bu Fia? Problem based PBL ya, bagus itu model yang bagus. Ada yang lain strateginya? Cukup atau mungkin besok Pak Yungar bisa menambahkan ya? Ya, saya tugasnya hanya mencatat apa yang saya observasi, lalu akan saya sampaikan lagi ke Bu Fia di pasca observasi. Oke, siap. Baik Bu Fia, terima kasih. Untuk selanjutnya Bu Fia, terkait dengan tujuan yang ingin dicapai tadi, di awal tadi udah disinggung Bu Fia, sudah memiliki kompetensi ini nilainya 6 dari skala 1 sampai 10 tadi. Harapannya untuk pembelajaran besok itu bisa berada di skala berapa? Harapannya ya 8 lah ya Pak ya. 8 ya. Biar KKM ya. Nggak ada KKM Bu sekarang ya kan? KTP ya. Iya, KTP. Iya. Ya, lalu apa komitmen Bu Fia untuk bisa mencapai tujuan tadi? Komitmennya seperti apa Pak ini contohnya? Supaya komitmen ini tadi, strategi ini bisa terlaksana itu komitmen Bu Fia untuk besok di observasi. Ya, tentunya komitmen yang pertama adalah menyediakan segala media dan metode dengan benar. Sudah disediakan, kemudian sudah direncanakan, kemudian harus dilaksanakan sesuai dengan rencana. Dan menumbuhkan mood yang baik supaya pembelajaran juga berjalan dengan baik. Betul itu. Dan selalu memberi aura yang positif supaya peserta didiknya juga positif juga. Wah, itu keren sekali. Ya, semoga. Baik Bu Fia. Tadi Bu Fia juga menyampaikan pentingnya memang apa yang Bu Fia rumuskan dari modul ajar itu harapannya bisa dilakukan. Nah, bila mana nanti menemukan hal-hal yang memang di luar dari dugaan, Bu Fia juga bisa melakukan alternatif solusi yang lain, bisa juga. Baik Bu Fia, siapa nih yang bisa untuk mempertahankan komitmen Bu Fia tadi? Yang pertama adalah diri saya sendiri. Yang kedua adalah peserta didik. Iya. Karena mereka sumber semangat saya. Kalau mereka itu aura positifnya memancar, maka gurunya jelas juga akan vibes-nya positif juga, semangat. Kalau muridnya semangat, gurunya pasti lebih semangat lagi. Kemudian juga dari rekan sejawat yang punya prestasi-prestasi bagus, sebenarnya saya tuh pengen, cuma belum ada waktu untuk bisa menyamai, belum ada waktu untuk belajar. Seperti Pak Yanuar ini ya, sudah guru penggerak, sangat luar biasa. Mungkin kapan-kapan kalau saya sudah selo ingin belajar lebih banyak lagi dengan Pak Yanuar ya. Baik, boleh Bu Fia. Kita kan di sini sama-sama jadi mitra belajar lah ya. Bukan artian saya itu yang senior atau yang punya pengalaman banyak, bukan seperti itu. Kita di sini sama-sama belajar ya, Bu Fia. Sharing ya. Iya, sharing juga. Terima kasih Bu Fia sudah berkenan saya undang terkait untuk persiapan yang akan Bu Fia lakukan di observasi besok. Harapannya sesuai dengan harapan, dan
saya jadi nggak sabar nih. Aduh, saya jadi Melihat deg-degan nih. melihat apa kiprah Bu Fia di kelas, bagaimana bisa mendesain pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan buat muridnya. Terima kasih Bu Fia atas waktunya. Bu Fia bisa melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih Pak Yanuar. Sama-sama Bu Fia. Selamat siang semuanya. Baiklah, di siang yang cerah ini ya, saya akan mempresensi kalian dulu. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba cek dulu di laci kalian masih adakah sampah? Ada. Yang masih ada silahkan dibuang sekarang juga. Minggu lalu presentasi terakhir adalah tentang Komisaris Jenderal, betul? Betul. Maka sekarang jatah kelompok dari kelompok yang ke-6, yaitu sistem tanam paksa. Silakan untuk kelompok yang bertugas, silakan mempersiapkan diri. Kita sambut kelompok ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang sistem tanam paksa. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Asna Saraswati. Saya Rifki Aditya Pratama. Saya Yuliana Wulan Kirani. Yang pertama ada latar belakang. Belanda mengalami krisis ekonomi pasca kerajaan Napoleon Bonaparte 1803 sampai 1815 di Eropa. Tentang 1. Doesdecker, umumnya dikenal sebagai Doesdecker atau Danudirja Setiabudi. Tentang 2. Walter Robert van adalah seorang menteri, politikus, pembaharu, dan penulis Belanda. Dilahirkan sebagai bangsawan dan dilatih di gereja reformasi Belanda. Tentang 3. Mr. van Deventer adalah seorang pengacara Belanda, penulis tentang Hindia Belanda, dan anggota Dewan Negara Belanda. Selanjutnya kebijakan sosial. Yang pertama, tuntutan kepada setiap rakyat pribumi agar menyediakan tanah pertanian untuk kultur stelsel tidak melebihi 20% atau 1/5 bagian dari tanahnya untuk ditanami jenis tanaman perdagangan. Yang kedua, pembahasan tanah yang disediakan untuk kultur stelsel dari pajak karena hasil tanamannya dianggap sebagai pembayar pajak. Yang ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian dapat menggantikannya dengan bekerja di perkebunan milik pemerintahan Belanda atau di pabrik milik pemerintahan Belanda selama 66 hari atau 1/5 tahun. Yang keempat, penyerahan teknik pelaksanaan atau tanam paksa kepada kepala desa. Selanjutnya, kebijakan ekonomi. Pada masa tanam paksa di Indonesia pada tahun 1820 hingga 1870 adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk memaksimalkan laba ekonomi dari tanah jajahan mereka. Beberapa kebijakan ekonomi yang diterapkan antara lain: yang pertama, sistem tanam paksa atau kultur stelsel. 2. Penerapan harga tanaman komoditas yang rendah. 3. Monopolisasi perdagangan oleh pemerintah kolonial. Meskipun kebijakan ekonomi tersebut berhasil meningkatkan produksi, komoditas ekspor dan laba ekonomi bagi pemerintah kolonial Belanda, namun kebijakan tanam paksa ini juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat pribumi Indonesia. Yang selanjutnya, kebijakan politik. Pada masa tanam paksa di Indonesia, terdapat beberapa kebijakan politik yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mendukung sistem tanam paksa. Beberapa kebijakan politik tersebut antara lain: 1. Kebijakan monopoli perdagangan. 2. Kebijakan kolonialisme. 3. Kebijakan agraria. Yang terakhir, kebijakan pajak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Saya Nurliana Azhara ingin bertanya, apa dampak dari sistem tanam paksa? Saya Nora Sali Afrilia, absen 21.
ingin bertanya, mengapa pemerintahan kolonial Belanda melakukan sistem tanam paksa? Saya LCSA Amanda Dani Saputri dari kelompok 1. Izin bertanya, bagaimana penerapan sistem tanam paksa? Saya Arya, saya ingin bertanya, apa sih dampak positif kebijakan tanam paksa bagi rakyat Indonesia hingga saat ini? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nurliana. Apa dampak dari tanam paksa? Tanam paksa memiliki banyak dampak. Salah satunya dampak negatif, yaitu petani dipaksa bekerja tanpa upah, menyebabkan kemiskinan dan kelaparan. Selain itu, sistem ini juga merusak lingkungan. Alasan penerapannya adalah krisis ekonomi Belanda, kebutuhan pasar Eropa, dan keinginan untuk mengendalikan ekonomi Hindia Belanda. Selanjutnya, pertanyaan dari Naura. Mengapa pemerintah Belanda menerapkan sistem tanam paksa? Alasannya, pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem tanam paksa karena krisis ekonomi dan kebutuhan pasar Eropa. Mereka ingin menghasilkan keuntungan besar dengan mengendalikan hasil bumi dari koloni dan memenuhi permintaan pasar Eropa terhadap komoditas seperti kopi, gula, dan nila. Dan saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Bagaimana penerapan sistem tanam paksa? Setiap desa diwajibkan menyisihkan 20% tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor seperti kopi, teh, kakao, tebu, dan tarum. Dan tanaman ekspor yang dihasilkan harus diserahkan kepada pemerintahan kolonial Hindia Belanda dengan harga yang telah ditetapkan. Saya menjawab pertanyaan dari Arya. Apa dampak positif bagi rakyat Indonesia adalah rakyat Indonesia mengenal berbagai jenis tanaman atau teknik menanam yang baru. Perekonomian pangan menjadi semakin stabil, munculnya tenaga kerja ahli di bidang perkebunan, jumlah uang yang beredar di pedesaan meningkat sehingga mendorong pertumbuhan perdagangan. Oke, ini nama gamesnya adalah mencari sahabat. Makes a friends ya, teman dekat. Nah, nanti ini ada 2 ya. Di sini dan di sini. Ya wes tak gini aja. Nanti yang merasa cowok wajib ambil yang merah ya. Yang merasa cowok ada berapa? Hanya 2? Yang belakang cewek apa cowok? Oke, Rifki, Hargio, Ridho, dan Arya ambil ini ya. Kemudian cewek-cewek yang baris ini juga ambilnya di barisan sini. Paham? Ya. Yang barisan sini ambil ini. Kemudian nanti kalau sisa, saya harap kalian mau mengambil. Jadi 1 anak boleh 2. Mencari teman banyak itu nggak apa-apa ya? Bagus kan? Oke, jadi jangan sampai ada kartu yang sisa. Semua harus kalian dapatkan. Paham? Nah, nanti di kartu ini dan ini itu berupa pernyataan dan pertanyaan. Pertanyaan dan pernyataan. Pertanyaan dan jawaban. Kalian wajib mencari pasangan dari pertanyaan yang ada. Paham Mbak Puput? Oke, nanti dimulainya bareng-bareng ya. Ketika kalian sudah berhasil menemukan pasangan atau friend kalian, sahabat kalian, langsung lapor kepada Bu Fia. Nanti saya catat. Saya tidak akan membenarkan ini benar, ini salah. Kalian harus berpikir kritis sendiri. Ini benar nggak sih? Ini cocok nggak sih? Paham? Ya. Oke, dimulai. Sudah siap? Semua berdiri dulu. Dimulai. Carilah sahabatmu mulai dari sekarang. Lihat kamera. Kali itu kita sambut pasangan pertama kita, yaitu Selvira dan Sevin. Oke, bacakan pertanyaannya Mbak Selvira. Pertanyaannya yaitu berisi pembagian wilayah dari luar Eropa
dibagi menjadi 2 poli kekuasaan antara Portugis dan Spanyol. Oke, pembagian kekuasaan antara Portugis dan Spanyol. Tunjuk siapa, Mbak? Saya akan menunjuk Vivi. Oke. Mbak Vivi, jawabannya apa nih kira-kira kalau pertanyaannya adalah pembagian wilayah kekuasaan? Nggak tahu? Ada yang tahu nggak? Oke. Oke, coba kita cek ya perjanjian kamu jelaskan, Mbak. Oke, selanjutnya kita sambut pasangan fenomenal kelas kita ya, yaitu Mas Gio dan Mbak Indri. Siapakah pencetus sistem tanam paksa? Siapakah pencetus sistem tanam paksa? Ada yang bisa jawab sebelum Mas Gio menyatakan jawabannya? Mbak Ulfa. Johannes van der Bos. Bagaimana Mas Gio, benar atau salah? Coba dibacakan. Johannes van der Bos. Oke, tepuk tangan untuk berarti jodoh kan nih? Jodoh. Oke, itu tadi adalah permainan mencari sahabat tadi ya. Dari permainan tadi, apa yang bisa kalian ambil? Materi apa yang bisa kalian ambil? Sistem tanam paksa, terus apa lagi? Oke, untuk waktu jelasnya, saya mohon kalian mengisi melalui gawai kalian ya. Semua HP dikeluarkan. Bisa semua? Nih ada yang menyenangkan sekali. Satu, terus. Nggak bisa, Bu. Oke, demikianlah pembelajaran pada siang hari ini. Bagaimana, seru nggak? Seru! Kita lanjut minggu depan lagi ya. Sekian dari saya, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Fia. Selamat pagi Pak Yanuar. Baik, bagaimana kabarnya Bu Fia? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Bu Fia tadi sudah selesai mengikuti kegiatan pembelajaran? Sudah, karena hari Rabu, hari NGMP, jadi cuma jam pertama sampai jam keempat saja. Oh ya, baik. Terima kasih Bu Fia sudah berkenan untuk saya ajak bercakap-cakap terkait apa yang sudah Bu Fia lakukan minggu lalu ya. Iya. Baik. Pertama yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu adalah tujuan dalam percakapan ini itu kan kita melakukan refleksi sekaligus kalibrasi ya Bu Fia. Apa yang Bu Fia sudah lakukan waktu itu. Nah, untuk tujuan dari Bu Fia sendiri kemarin menargetkan ada perubahan ya dari sebelum observasi hingga pasca observasi. Nah, kalau dari Bu Fia sendiri ada yang mau disampaikan? Kalau perubahan yang saya targetkan awalnya kan 11A ya itu ya. Kan subjek penelitiannya adalah 11A. Itu awalnya mereka tuh karena ini adalah kelas MIPA gitu ya, kelas peminatan IPA. Jadi mereka pernah bertanya, Pak, Bu, kok IPA masih ada sejarah sih? Itu kan berarti seolah mereka tuh tidak menginginkan adanya pelajaran sejarah. Tapi karena saya berupaya bicaranya supaya mereka tetap harus menghargai kalau sejarah itu nggak hanya di IPS aja, tapi di IPA pun harus mempelajari. Maka ya saya inginnya mengajar dengan metode yang membuat mereka tuh masih tetap mau belajar sejarah. Dan yang kemarin kita jadikan target perilaku itu kan terkait dengan keterlibatan aktif dan interaksi ya. Iya. Apa yang Bu Fia refleksikan dari kegiatan pembelajaran waktu itu?
Ya, pada saat itu saya menggunakan metode game, strateginya game. Itu saya emang ingin memancing aktivitas siswa. Sebelumnya mereka sudah saya kasih tugas yang berdiferensiasi. Saya bebaskan mereka membuat suatu presentasi, bisa berupa infografis, bisa berupa video, bisa berupa PPT. Nah, mereka juga memilihnya berbeda-beda, ada yang infografis, ada yang PPT. Setelah mereka mempresentasikan, kemudian saya kasih game nih untuk memantau mereka sudah paham belum sih sama materi yang disampaikan sama teman sebayanya sendiri. Itu dengan menggunakan game make a match kan. Nah, itu saya memang memancing mereka supaya semuanya aktif, karena setiap siswa dalam game ini saya kasih kartu, dimana kartu itu berupa pertanyaan dan juga pernyataan, alias pertanyaan dan jawaban kan Pak. Jadi membuat mereka mau nggak mau harus cari nih siapa sih pasanganku, siapa sih jodoh dari kartu yang saya pegang gitu. Jadi mereka mau aktif bergerak dan mencari informasi. Ini benar nggak? Ini benar nggak? Jadi mereka selain aktif juga mencocokkan, mengkonfirmasi kebenaran. Ini benar nggak sih pendapat mereka, yang mereka pahami benar nggak sih? Gitu. Jadi menurut saya lumayan berhasil lah ya Pak, untuk aktif gitu. Ada lagi Bu Fia terkait hal yang baik pada saat pembelajaran? Hal yang baik selain yang Bu Fia tadi sebutkan. Ya, kemarin kan kita juga udah refleksi menggunakan Mentimeter itu ya Pak ya. Dan alhamdulillah sekali responnya bagus-bagus, anak-anak senang. Bagaimana pembelajaran hari ini, banyak yang mengisi menyenangkan, seru, asik, pengen lagi gitu. Karena waktunya itu kan terbatas, jadi anak-anak belum semuanya presentasi hasil dari make a match-nya ya. Jadi mereka besok lagi bu gitu. Jadi kan itu udah menandakan bahwa ternyata metode ini disukai sama peserta didik. Itu aja sih Pak. Plusnya berarti metode saya ini lumayan berhasil dan dinanti-nanti. Baik, ada nggak inspirasi yang Bu Fia peroleh dari kegiatan pembelajaran kala itu? Inspirasi menurut saya ternyata kalau pembelajaran sejarah itu nggak melulu tentang baca dengar, tapi juga bergerak aktif. Mereka mencari sendiri problem apa sih yang dikasih sama guru, problemnya apa, kemudian mereka berusaha memecahkan masalahnya. Kalau mereka sendiri nggak bisa, maka kolaborasi dengan teman yang lain, berdiskusi dengan kelompok lain. Bu Fia kenal dengan pendekatan TIPEC ya? Gitu ya. Ada teknologi, kemudian ada pedagogi, ada konten sama konten knowledge sama teknologi. Nah, dari pendekatan itu kan ditekankan dalam pemanfaatan teknologi ya. Entah itu sumber belajarnya atau media belajarnya. Ada keinginan apa untuk kedepannya kalau dari Bu Fia sendiri untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran yang memang mengintegrasikan pemanfaatan IT atau TIK? Ya, itu saya juga sangat ingin ya menggunakan teknologi digital dalam media maupun metode pembelajaran. Itu saya juga sering Pak ikut diklat-diklat online gitu ya. Yang di WA itu saya ada langganan, tiap awal bulan pasti ada, dan di situ temanya variasi Pak, menarik juga dan sesuai dengan kebutuhan kami. Tapi saya masih emang mencari yang pas penggunaan game tapi pakai HP. Kemarin saya juga ada dapat yang Educo Play ya. Itu ada aplikasi yang menjawab pertanyaan menggunakan ikon kodok-kodok gitu Pak. Mereka juga seneng. Tapi saya mikirnya kalau anak itu memegang HP terus kayaknya gimana gitu. Jadi ada waktu di mana mereka ya udah manual aja, jangan fokus ke HP terus gitu. Betul. Takutnya mereka malah ke situs-situs yang lain gitu. Iya. Apalagi kan yang Bu Fia targetkan yang kemarin pada saat kegiatan praobservasi kan fokusnya keterlibatan aktif dan interaksi sosialnya ya antara guru dengan murid dan juga murid antar sejawat, murid, antara rekan sejawat itu bisa terlihat pada saat itu. Baik Bu Fia, perkenankan saya untuk menyampaikan sudut pandang saya ketika saya melakukan kegiatan observasi. Sangat boleh sekali Pak. Ya, di sini saya bukan untuk menilai Bu Fia, tetapi di sini saya sebagai mitra belajar dengan Bu Fia dan saya di sini posisinya banyak belajar dengan Bu Fia karena ternyata untuk mendesain kegiatan pembelajaran terutama mata pelajaran sejarah itu kan
stigma yang ada, Iya. ya stigma-stigma yang ada itu kan membosankan dan lain sebagainya begitu. Nah di sini saya mendapatkan kesan yang baik selama kegiatan observasi. Yang pertama dari aspek presentasi dan tanya jawab, itu salah satu strategi yang dilakukan oleh Bu Fia pada saat itu. Dan ini saya menjumpai itu strategi yang digunakan sesuai apa yang direncanakan oleh Bu Fia di modul ajar. Dan yang saya amati, siswa sudah terlibat secara aktif, baik itu sebagai penyaji maupun sebagai penanya gitu. Nah, untuk pertanyaannya ya kebanyakan masih pertanyaan basic ya. Iya, betul. Saya juga menunggu nih kapan momen tertentu kira-kira rasa ingin tahu sehingga mereka bisa mengelaborasi pengetahuannya lebih mendalam lagi dan terutama bisa mencapai pengetahuan metakognitif. Nah, itu dengan cara merefleksikan. Tapi beberapa siswa juga ada yang pertanyaannya ke arah ke sana. Apa sih refleksi budaya-budaya kolonial kalau kita refleksikan di zaman sekarang itu seperti apa? Beberapa siswa juga ada yang sudah sampai ke arah sana. Lalu strategi yang berikutnya ada gamesnya namanya Make a Match, dan saya sudah menjumpai itu di modul ajar juga sudah termuat di sana. Dan saya amati murid juga sudah berusaha mencari pasangan baik pertanyaan maupun jawaban yang sesuai. Ya meskipun di sana sini ada juga beberapa kekeliruan ketika mereka berpasangan, dan itu pentingnya umpan balik dari Bu Fia, dan saya mendapatkan Bu Fia itu juga memberikan umpan balik. Oh ini tidak match, silakan cari yang lain. Nah itu juga penting sekali. Lalu ini juga nggak kalah penting, yang mana kadang kita juga abai ya dengan asesmen ini. Salah satunya asesmen formatif. Asesmen formatif yang digunakan Bu Fia yaitu menggunakan refleksi, menggunakan Mentimeter ya. Nah, asesmen formatif ini dilakukan sudah menunjukkan bahwa murid sudah merasa senang ikut kegiatan pembelajaran Bu Fia, dan pada saat mereka mengisi refleksi, saya tidak menjumpai ada komen-komen negatif. Ya, jadi kesimpulannya pembelajaran Bu Fia ternyata menyenangkan dan berkesan bagi para murid. Nah, itu yang saya amati selama kegiatan pembelajaran, fokus di area pengembangan yang Bu Fia sampaikan pada saat pra observasi kemarin. Lalu ini ada sedikit tambahan dari saya. Banyak juga boleh. Nah, untuk mengasah daya nalar kritisnya murid, bisalah Bu Fia memberikan pertanyaan pemantik ya, digiring supaya nanti bisa menjawab pertanyaan yang memang sudah ranahnya ke nalar Kritis. ya, C4, C5, terutama mengevaluasi, mereka memberikan argumennya, umpan baliknya, refleksinya, itu sangat penting sekali. Betul. Lalu, ya, salah satu komponen dari modul ajar itu kan ada pemahaman bermakna ya Bu Fia. Nah, Bu Fia bisa menyampaikan apa sih pemahaman bermakna yang relevan dengan konteks kehidupan sekarang, entah konteks kehidupan ekonomi atau sosialnya atau konteks yang lain. Mungkin Bu Fia bisa tambahkan di situ biar mereka memahami, oh ternyata penting sekali ya kita belajar dari sejarah supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama, atau kita bisa mengambil hikmah atau ibroh dari sejarah itu. Iya, sebenarnya kemarin pas di pertanyaan Mentimeter itu ada apa hikmah yang dapat kalian ambil setelah mempelajari materi ini. Tapi memang anak mengisinya tuh kayak kurang mendalam gitu. Iya, betul. Mereka cuma bisa belajar sejarah, jangan suka memaksa. Jadi masih Nggak apa-apa Bu Fia. dangkal itu. Nggak apa-apa Bu Fia. Dimulai dari dengan pembiasaan, lalu Bu Fia nanti memberikan penguatan supaya nanti kebiasaan itu bisa menjadi semacam budaya. Iya, semacam budaya yang memang kita giring murid supaya memiliki nalar kritis yang lebih tinggi lah, maksudnya dari tingkat kognitifnya itu lebih tinggi daripada yang dari sebelum-sebelumnya. Pokoknya tunjukkan ada perkembangan yang
positif. Ya. Tidak apa-apa dimulai dari hal yang kecil, dan saya sangat berkesan berada di kelasnya Bufia. Terima kasih Bufia sudah memberikan pengalaman belajar buat saya juga, dan bisa saya adopsi nanti di kegiatan pembelajaran. Ya, sama-sama Pak Yanuar. Baik Bufia, terkait dengan apa yang Bufia refleksikan tadi, ada ndak rencana pengembangan diri Bufia untuk kedepannya supaya bisa menjadi lebih baik lagi terkait dengan perbaikan mutu atau kualitas kegiatan pembelajaran? Belajar, ya. Yang pertama bisa cari belajar ya Pak, karena kita selain mengajar ya belajar terus. Belajar bisa dari berbagai sumber. Ada PMM juga Pak yang membantu kita. Di situ ada asisten guru. Saya sering bertanya sama asisten guru Pak. Ya. Metode apa ya? Saya adalah AI ya Bu? AI, ya, AI. Sering jedul di situ. Apa yang akan Anda tanyakan, diskusikan hari ini? Saya tanya-tanya di situ. Saya sering tanya metode apa ya yang cocok buat sejarah. Dia ngasih pilihan banyak, tapi memang saya belum sempat Pak untuk mencari lebih mendalam lagi. Ini gimana sih metodenya, yang gimana sih gitu. Mungkin kedepannya akan saya perdalam lagi, karena kalau metode cuma itu aja juga murid pasti akan bosan. Ya, jadi kita tetap belajar menggali berbagai macam metode supaya murid tidak bosan. Nah, Bisa juga. salah satu metode yang Bufia gunakan kan games atau permainan. Nah, Iya. mungkin ada yang mau dikembangkan lagi untuk kedepannya Bufia? Ya ada Pak, tapi cari dulu ya. Oh iya, boleh. Sebenarnya ada banyak. Yang digital, gitu ya, Digital, maksudnya variasi iya, ya, variasi. baik digital ataupun konvensional Betul, ya. supaya bisa selang-seling murid juga nggak bosan. Ada lagi yang Bufia sampaikan? Itu aja dulu. Baik. Begini Bufia, dari percakapan kita tadi, apa yang Bufia ambil atau simpulkan dari sesi percakapan kita kali ini? Oke, kalau yang saya ambil ya Pak, saya pertama-tama terima kasih kepada Pak Yanuar udah mau ikut gabung belajar bareng sejarah di kelas saya. Saya juga jadi tahu mana sih yang kurang, mana yang harus saya tambahkan. Yang pertama tentunya yang pematik tadi Pak. Saya memang sadar kalau dalam diskusi itu anak tuh masih sedangkal itu. Mereka tanyanya kapan, di mana, siapa. Saya juga udah sering, anak ngono kuwi mah gampang, langsung ketemu. Tanya dong mengapa, bagaimana. Itu aja Bu, kasihan. Jadi anak masih merasa kasihan, nanti nggak bisa jawab gitu. Nah itu yang budaya yang harus kita luruskan, benarkan. Jadi kalau bertanya itu memang karena ingin tahu dan nggak ngerti, bukan karena mereka udah tahu terus ngetes temannya. Itu adalah yang masih menjadi PR bagi saya. Kalau diskusi itu bukan gitu maksudnya. Kalau kamu ingin tahu, nggak tahu, ya kamu tanya. Gitu. Bukan karena kamu udah tahu terus menguji temannya. Ya itu memang itu harus ditingkatkan lagi Pak ke ranah kognitif yang lebih tinggi. Kemudian yang hikmah tadi Pak, iya itu karena kemarin kurang waktu sebenarnya saya sudah, kalau ada pertanyaan gitu saya ingin membahas, jadi gini loh sebenarnya hikmah yang dapat kita ambil dari masa kolonialisme Belanda di Indonesia, ada budaya korupsi sampai sekarang masih. Hikmahnya apa? Jangan sampai kita melakukan korupsi sama seperti budaya yang VOC ajarkan, karena ternyata budaya korupsi itu sudah dimulai dari masa VOC. Sebenarnya pengen gitu Pak, tapi waktunya aja kurang cukup ya Pak. Mungkin kedepannya lagi manajemen waktu saya yang harus diperbaiki lagi. Baik Bufia, saya apresiasi apa yang sudah Bufia lakukan di kegiatan pembelajaran, dan saya sangat terkesan apa yang Bufia lakukan pada saat itu. Terima kasih sudah mengajarkan saya menjadi mitra belajar yang baik. Terima kasih Kita Pak di sini Yanuar saling juga. belajar Bufia untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Ya, Semangat Bufia. semangat Pak Yanuar. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.